Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Anak-anakku semua yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan rangkaian acara kegiatan Pondok Ramadan pada tahun ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi yang kelima. Tapi sebelum itu Bapak akan sedikit berkenalan. Karena apa? Selama ini mungkin Bapak belum pernah masuk atau mengajar ke kelas kalian, itu kelas 7 dan kelas 8. Karena selama ini Bapak mengajar di kelas 9. Langsung saja, Bapak adalah Yuni Susianto yang beralamat di Jalan Raya Penataran, Tawangsari, Garut. Jadi meskipun belum pernah bertemu atau belum pernah mengajar, tapi apabila kalian bertemu di jalan, boleh menyapa. Nah, itu sedikit perkenalan. Terus saja kita masuk ke materi kita yang kelima, adalah tentang nuzulul Quran. Tentunya kalian sering mendengar tentang nuzulul Quran. Apa itu nuzulul Quran? Pengertian dari nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah peristiwa diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Itu pengertian dari nuzulul Quran. Sedangkan sejarahnya bagaimana? Sejarah bagaimana peristiwa turunnya Al-Quran itu? Sejarah singkatnya, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Dan wahyu yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Dan peristiwa diturunkannya wahyu yang pertama kali di Gua Hira ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Oleh karena itu, setiap pada tanggal 17 Ramadan, kita sebagai umat Islam selalu memperingatinya dengan sebutan peringatan Nuzulul Quran. Nah, itu secara singkat tentang peristiwa Nuzulul Quran atau peristiwa turunnya Al-Quran, yang mana pada waktu itu Nabi sedang menyendiri atau menyepi di Gua Hira. Pada suatu malam didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril diperintah oleh Allah untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Sedangkan ayat yang pertama kali adalah Iqra, bacalah. Padahal pada waktu itu Nabi belum bisa membaca. Tapi wahyu yang pertama kali diturunkan adalah perintah untuk membaca, Iqra, bacalah. Ini wahyu yang pertama kali diturunkan yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yang artinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam.
Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ini tentang wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan keutamaan malam nuzulul Quran, apa keutamaannya? Malam nuzulul Quran selain menjadi malam yang penuh keberkahan, memiliki keutamaan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala umat muslim yang beribadah, sehingga sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah selama bulan Ramadan. Jadi keutamaannya dari malam nuzulul Quran adalah dilipat gandakan pahala bagi umat muslim yang beribadah. Untuk itu, selama bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kita atau meningkatkan ibadah kita. Ibadah apapun, baik sholat sunnah ataupun membaca Al-Quran. Itu keutamaan malam nuzulul Quran. Sedangkan hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, mungkin kalian sudah pernah tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan selama 22 tahun, 22 bulan, dan 22 hari. Nah, kenapa diturunkan secara berangsur-angsur? Itu ada hikmahnya. Yang pertama, untuk meneguhkan hati Rasulullah dalam menghadapi kaum yang memiliki watak dan sikap yang begitu keras. Selanjutnya, Al-Quran untuk menjelaskan kepada mereka satu kebenaran dan jawaban yang amat tegas atas pertanyaan mereka itu. Jadi, dalam turunnya Al-Quran itu ada sebab-sebab turunnya Al-Quran atau yang sering disebut dengan asbabun nuzul. Dan itu diturunkan sesuai dengan situasi dan kondisi pada waktu itu. Jadi Al-Quran itu tidak diturunkan secara langsung menyeluruh kepada Nabi Muhammad, tidak, tetapi diturunkan secara berangsur-angsur. Ini diantara hikmahnya, yaitu untuk menjelaskan kebenaran dan jawaban yang amat tegas pertanyaan mereka itu. Hikmah yang berikutnya untuk memudahkan hafalan dan pemahaman. Sebab Al-Quran turun di tengah-tengah umat yang ummi, yang tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Hikmah berikutnya yang berturunkan di berangsur-angsur adalah untuk memudahkan dalam menghafal Al-Quran dan dalam memahaminya. Karena apa? Pada waktu itu Al-Quran diturunkan di tengah-tengah kaum jahiliyah atau kaum yang bodoh. Untuk itu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur supaya mudah menghafal dan mudah memahaminya. Hikmah yang berikutnya mempunyai faedah dalam pendidikan dan pengajaran. Proses turunnya secara berangsur-angsur dan bertahap merupakan bantuan yang paling baik bagi jiwa manusia dalam upaya menghafal Al-Quran, memahami, mempelajari, memikirkan makna-maknanya, dan mengamalkan kandungannya. Itu diantara hikmah-hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Itu materi tentang nuzulul Quran. Saya kira cukup sekian. Dan ini ada sedikit tips sukses dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Bisa kalian sendiri di situ sampai finish nanti di akhir bulan Ramadan. Sekian dari Bapak. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Bapak mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa nanti kalian rangkum materinya dan juga diupload di GC. Jangan lupa karena ini terkait dengan penilaian kalian.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.